Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Mikadio Tarigan dengan NIM 240306116 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein. Nah, yaitu penjelasan tentang proses reaksi transaminasi, proses reaksi deaminasi oksidatif, deaminasi non-oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heme. Nah, yang paling pertama itu ada reaksi transaminasi. Proses transaminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino 1 dengan yang lainnya. Nah, bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, asam amino akan dipindah ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alpha ketogulatrat. Pada transaminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transaminase dan alanin transaminase. Hasil dari reaksi transaminase adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transaminasinya. Yang pertama itu ada alanin plus A ketogulatrat menghasilkan pirufat plus glutamat, dan yang kedua ada asapartat ditambah A ketogulatrat menghasilkan oksagulatrat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminasi. Secara umum, deaminasi ini terbagi menjadi 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Pertama, saya akan menjelaskan proses deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi di dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Nah, biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup itu tidur, dan tempat terjadinya itu terdapat di hati. Bahan bakunya si oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dihidrogenase. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen, yaitu seperti alfa ketoglutarate dan NADH dan NH3 atau amonia. Contoh reaksinya itu adalah glutamat plus NAD plus ditambah NH2O menghasilkan ketogulatrat plus NADH plus NH3. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Nah, bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin, sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase. Itu serin untuk maksudnya treonin dehidratase untuk treonin. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirufat, A ketobutirat, dan amonia atau NH3. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dan zat toksik hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin dan ginjal. Bahan baku utamanya itu ada NH3, CO2, aspartat, ATP, ornitin, sedangkan enzim yang digunakannya itu ada CPS, OTC,
arginosuksinat, sintetase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ornitin. Saya juga akan menyebutkan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4 ditambah CO2 ditambah 2 ATP menghasilkan karbomil fosfat yang fosfat. Yang kedua ada karbomil fosfat tambah ornitin menghasilkan sitotrin. Yang ketiga ada sitolin tambah asparat dan tambah ATP. Lalu yang keempat ada argininosinat menghasilkan fumarat. Dan yang terakhir ada arginin ditambah H2O menghasilkan ornitin plus urea. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini adalah seperti pirufat, oksaloasetat, dan A-ketoglutarate. Gugus amino. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transaminase, glutamat dehidrogenase, glutamin sintetase, asparagin sintetase, dan serin hidroksimetil. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non-esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glisin, besi, ATP, dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah ALA, sintetase, dan lain-lain. Hasil akhir atau produk akhir yang dihasilkan dari sintesis heme ini adalah heme itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.